anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Selamat pagi, tentunya kalian dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, ini kita akan mempelajari tema terakhir di semester 1. Bapak berharap setiap pembelajaran yang kalian pelajari melekat dalam pemikiran kalian dan menjadi modal kalian untuk tumbuh lebih baik lagi. Nah, di tema terakhir kita adalah tentang tema wirausaha, di mana kalian akan mempelajari bagaimana seluk-beluk tentang wirausaha. Nah, sudah beberapa bulan kita belajar tema, Bapak berharap ini bukan menjadi sebuah halangan kita untuk bertumbuh lagi atau berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak berharap mungkin kita tidak bertemu tapi bisa merasakan pembelajaran dari jarak jauh. Pembelajaran yang sudah kita lakukan, Bapak berharap itu bermakna dan bisa tinggal dan bisa membekas dalam pemikiran kalian. Bapak berterima kasih dalam satu semester ini, walaupun kita belum pernah bertatap muka, tapi adanya kerjasama yang baik bersama orang tua, itu wajib kalian lakukan bersama orang tua. Bapak mengucapkan terima kasih juga buat kalian yang terus antusias belajar daring. Biarlah semangat belajarnya tetap ditingkatkan lagi, tetap patuh pada orang tua. Buat orang tua kami, wali murid, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu yang tulus dan ikhlas membimbing anak-anak kita. Terima kasih buat satu semester yang bisa saya rasakan berdampak buat kekerabatan kita. Semoga Bapak Ibu tidak lelah, tidak letih, tidak emosi menghadapi karakter dari anak-anak kita. Tetap semangat. Semoga pandemi ini tetap berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Baiklah anak-anak Bapak, kita akan mulai pembelajaran tema hari ini. Sebelumnya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Apa yang kalian lakukan saat kalian belajar di sekolah, di rumah? Mungkin bisa kalian tulis di komentar di bawah, ya nak ya. Apa yang kalian lakukan dan bagaimana perasaan kalian belajar di rumah. Kalian boleh tulis perasaan kalian atau masukan kalian di kolom komentar. Baik, tetap Bapak ingin mengajari kalian juga satu salam, yaitu salam merdeka. Nah, anak-anak bisa mengangkat tangannya nih. Salam merdeka. Salam merdeka belajar. Yes, yes, yes. Ya, dilakukan ya anak ya. Nanti sebelum memulai pembelajaran, kalian boleh melakukannya bersama orang tua kalian. Kita mulai, karena ini adalah pembelajaran tema terakhir di semester ganjil atau semester 1. Nah, kita akan masuk mulai tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN
Siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 2. Dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN dan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 3. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu membedakan macam-macam magnet secara benar. 4. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. 5. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir, eskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. 6. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir, ada eskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Kita masuk ke materi pertama, ayo membaca. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Bapak akan baca ya, nak. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-temannya ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di area pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini juga menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sini, ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lard dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas setiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lard dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas setiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung air di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asing. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu.
Budi dan teman-temannya juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Beberapa sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-temannya pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya, pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Nah, bagaimana? Sudah bisa kan, Nak? Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Udin? Jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 3 dan 4. Ayo berdiskusi. Nah, kita sudah tahu bagaimana kerjasama negara-negara ASEAN. Nah, tentunya kamu juga harus tahu peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo, kita cari tahu lebih lanjut. Kamu akan mencari informasi secara berkelompok bersama orang tuamu tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber, boleh dari internet, boleh dari koran, atau boleh dari majalah. Laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran. Bisa ya, Nak? Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 5. Materi berikutnya kita belajar tentang magnet. Nah, tentu kamu pernah melihat magnet atau sering melihat magnet dalam bentuk mainan. Hari ini kita akan belajar ya, Nak. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu. Menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet diartikan sebagai setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet sendiri berasal dari Yunani, yaitu magnetis litos. Kata itu memiliki arti batu magnesia. Magnesian atau Magnesia adalah sebuah kota di wilayah Yunani. Sekarang kota ini berubah namanya menjadi Manisia yang terletak di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah di Manisia ditemukan banyak sekali kandungan magnet. Sifat-sifat magnet ada 4. Magnet bisa menarik benda tertentu. Magnet punya 2 kutub. Kutub yang berbeda saling menarik, kutub yang sama saling menolak. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Jenis magnet ada magnet alami dan ada magnet buatan. Bentuknya ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet landam, dan magnet lingkaran. Setelah mengamati dan mencoba berbagai macam magnet, jawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Tadi sudah ya, Nak. Apa saja jenis magnet yang kamu ketahui? Sudah. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 6, 7, dan 8. Materi berikutnya, formulir. Apa itu formulir? Tentu kalian sering mengisi sebuah kertas yang ada tulisan nama
kemudian ada kelas, kemudian apa, semua jenisnya. Kemudian nanti ada hobi. Nah, itu dia dinamakan formulir. Formulir dari bahasa Belanda, formulier adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Keuntungan penggunaan formulir adalah orang tidak perlu menulis sembarangan. Kemudian orang akan tahu apa yang perlu dijawab dan tidak perlu dijawab dari pertanyaan tersebut. Ayo berdiskusi, apa itu formulir? Apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Apa saja jenis formulir yang kamu ketahui? Diskusikanlah bersama orang tuamu. Tulis kesimpulan dari hasil diskusinya. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 10. Nah, ada formulir A, formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Kamu boleh isi di rumah ya nak, di buku latihan. Isilah sesuai dengan data yang benar. Jangan bohong. Selalu lakukan sikap jujur dalam melakukan tugas. Ada formulir B, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Ini tentang jenis atau bidang seni yang ingin kamu lakukan. Nah, bagaimana ketika kamu melihat kedua formulir ini, formulir A dan formulir B, adakah perbedaan bentuk formulirnya? Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Apa tujuan dari formulir A? Apa tujuan dari formulir B? Mengapa formulir itu kita butuhkan? Kapan kita mengisi formulir? Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 12 dan 13. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagi kamu yang belum menekan tanda lonceng, silakan ditekan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru. Ingat ya nak, tetap hargai orang tua kamu, hormati orang tua kamu, dan patuh terhadap nasihat mereka. Karena orang tua kamu adalah juga bagian dari keberhasilan kamu. Terima kasih.